Pemirsa, tren fotografi olahraga semakin marak. Dari ajang lari massal hingga aktivitas santai di ruang publik, kamera seolah hadir selalu mengabadikan momen. Namun tak semua orang nyaman wajahnya diabadikan tanpa izin. Apalagi ketika foto-foto itu beredar bebas atau bahkan diperjualbelikan. Lantas bagaimana jadinya jika fotografer memotret orang yang tidak pernah memberi izin? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Di era digital, dokumentasi momen berharga menjadi semakin penting termasuk bagi para pelari baik acara event maupun Car Free Day. Foto bukan lagi sekedar kenangan pribadi, melainkan juga bagian dari gaya hidup dan eksistensi di media sosial. Tren ini dimanfaatkan aplikasi dokumentasi personal yang menghubungkan fotografer dan pengguna. Dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk pencarian otomatis menggunakan pengenalan wajah atau scan QR. Namun di balik kemudahan itu, muncul pro dan kontra soal privasi dalam pengambilan gambar. Nah, pemirsa, Car Free Day ataupun CFD memang saat ini identik dengan masyarakat yang berlari di Minggu pagi. Namun saat ini saya berada di Car Free Day Senayan, Jakarta. Memang ada hal unik di CFD kali ini, banyaknya fotografer di pinggir jalan yang nantinya akan mendokumentasikan kita dan memfoto kita saat kita berlari. Namun dengan adanya fotografer di pinggir jalan ini, ada pro kontra dari masyarakat, karena dengan adanya fotografer di pinggir jalan dianggap mengganggu privasi dari masyarakat sendiri karena mengambil foto dan memfoto kita secara diam-diam. Lantas bagaimana nantinya dengan adanya kebijakan ini? Kita bahas di Garis Batas. Masyarakat justru menyambut baik kehadiran fotografer yang mengabadikan momen mereka berolahraga karena menjadi penyemangat sekaligus kenangan ketika beraktivitas di luar ruangan. Bagi orang yang suka lari, sepeda, atau apapun itu, apalagi yang baru-baru, justru itu malah bikin semangat kayaknya. Soalnya mereka pasti habis lari jadi semangat nyari foto gitu-gitu sih. Karena memang ini sebuah apresiasi diri sebagai penggiat olahraga ya. Namun ada beberapa masyarakat juga yang mungkin terganggu terhadap privasinya ya, mungkin kalau memang tidak berkenan untuk difoto, mungkin biasanya melakukan hal-hal tertentu, contohnya kasih tanda atau seperti apa. Kalau misalkan memang berkenan untuk difoto ya silakan untuk senyum ke fotografer atau gaya tertentu nih fotografer. Privacy ya, itu juga jadi concern masing-masing sih. Tapi di era sekarang rasanya sih nggak masalah ya, dan semua orang juga pengen post ya apa namanya hasil atau pencapaian pribadi masing-masing itu sih. Ya itu bagus banget ya, karena kita sebagai yang suka olahraga gitu terdokumentasi bagus, terus merasa terbantu juga oleh Foto You sebenarnya Mbak. Jadi kita nggak perlu untuk mendokumentasikan sendiri, tapi ada teman-teman Foto You buat mendokumentasikan kegiatan kita berolahraga gigs. Bagi para fotografer, tren ini membuka peluang ekonomi baru. Meski begitu, fotografer mengaku tetap berusaha menghormati privasi. Jika masyarakat tak berkenan di foto, maka dapat memberi kode atau tanda. Harganya sih bervariasi. Kalau aku sih harga CFD satu foto 100.000. Untuk sehari itu berapa foto nih? Kalau CFD nggak tentu sih ya, paling 10 foto aku lah. Kalau dulu 20 aja kena kejual, kalau sekarang mah 10 aja. Iya 10 paling banyak lah. Tapi kebanyakan tuh yang suka sih daripada yang nggak sukanya gitu. Kebanyakan yang nggak suka mungkin dia kasih kode atau tangan atau apa tuh, yang dia tuh nggak mau dipoto. Berarti kita harus pinggir gitu. Pengamat IT mengingatkan tubuh seseorang adalah data pribadi yang harus dilindungi.
pengambilan foto tanpa izin memunculkan potensi penyalahgunaan foto di era digital. Kita sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi di mana tubuh itu menjadi bagian dari data pribadi yang dilindungi. Jadi mereka baru bisa mengambil gambar seseorang, video seseorang ketika dia mendapatkan izin dari orang tersebut. Yang menjadi problem itu kan kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh misalnya pemerintah kota, tapi dilakukan oleh yang privat gitu ya. Yang dikhawatirkan mungkin ya tadi bisa disalahgunakan, atau mungkin juga ya bisa jadi nanti juga ketika sekarang dengan perkembangan AI segala macam ada deepfake, mungkin bisa jadi gambarnya dirubah video atau gambar atau foto kemudian dirubah yang kemudian dia menghebohkan atau mungkin juga bisa menimbulkan disinformasi atau fitnah. Dari sisi hukum, pengambilan foto tanpa izin bisa berujung masalah serius, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata jelas ya, artinya kalau merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi gitu. Tapi apakah secara pidana itu menjadi pidana? Ya saya kira iya, paling tidak ya itu bisa dikenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan ya, pasal 335 KUHP itu ya. Jadi dengan menggunakan foto orang lain itu untuk kepentingan yang memang dia tidak memberikan izin untuk kepentingan itu. Salah satunya umpamanya untuk kepentingan iklan gitu ya. Nah itu sudah melawan hukum. Nah itu tadi ya paling minimal ya itu pidananya itu perbuatan tidak menyenangkan. Begitu. Di satu sisi, aplikasi atau platform dokumentasi personal yang menghubungkan fotografer dan pengguna menjadi solusi dokumentasi praktis bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, ada risiko pelanggaran privasi yang tak bisa diabaikan. Pro kontra ini menunjukkan di tengah tren digitalisasi, regulasi dan kesadaran etika tetap dibutuhkan agar teknologi membawa manfaat, bukan masalah.